Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul Hak Istimewa, yang terambil dari Lukas pasal 2 ayat 8 sampai 18. Kita akan melihat tayangan videonya, jadi kita tidak usah baca. Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. And this shall be a sign unto you. You shall find the babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Shalom Aleichem. Aleichem shalom. Jadi para gembala ini menerima berita kelahiran Tuhan Yesus yang pertama kali di luar keluarga, ya, di luar Yusuf dan Maria. Para gembala ini punya hak yang istimewa, karena orang yang pertama kali itu biasanya diistimewakan. Para gembala ini mendapatkan hak yang sangat istimewa. Pertama kali dia dengar langsung dari malaikat. Dan para gembala ini juga punya kesempatan untuk melihat pertama kali bayi Kristus itu. Jarang ada kesempatan ini. Tetapi para gembala ini mendapat kesempatan yang sangat spesial melihat bayi itu. Padahal kalau menurut hukum Yahudi tidak boleh dilihat karena masih najis. Harus ada jarak 7 hari baru boleh dilihat. Tapi ini tidak berlaku bagi para gembala. Nah, para gembala berhak menanggapi kabar baik ini secara negatif sebenarnya. Para gembala berhak memilih untuk tidak percaya sebenarnya. Kenapa? Karena para gembala ini, mereka itu bukan siapa-siapa. Pada zaman itu para gembala itu orang-orang yang sangat tidak dianggap.
Bahkan mereka kalau dikasih kesempatan bersaksi di pengadilan, kata-katanya tidak dipercaya. Jadi diputuskan menurut orang-orang Yahudi, para gembala tidak boleh menjadi saksi di persidangan. Di blacklist. Ditanya pekerjaannya gembala, keluar, tidak boleh kasih kesaksian. Mereka berhak tidak percaya berita itu. Siapa saya? Saya orang yang tidak dipercaya. Untuk apa saya mempercayai berita ini? Tetapi para gembala ini dikatakan dalam ayat 15. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Diberitahukan ini kata Yunaninya eknorison. Eknorison ini dibuat mengerti. Jadi bukan hanya diberitahukan, dikasih tahu kalau enggak ngerti percuma. Tetapi Tuhan itu membuat para gembala ini mengerti dan percaya. Jadi tidak cukup cuma dikasih tahu, ada bayi di sana lahir, ke sana. Tapi para gembala ini dibuat mengerti dan percaya. Akhirnya mereka memilih untuk percaya. Mereka mempercayai berita itu, bahwa memang benar adanya ada bayi Mesias itu. Padahal mereka ini juga menunggu-nunggu Mesias selama 400 tahun. Tuhan itu diam. 400 tahun itu waktu yang lama. Kalau diperagakan orang sekarang ya, mungkin para gembala itu berhak tidak percaya memang. 400 tahun Tuhan diam. Tiba-tiba ngomongnya sama saya lagi lah gitu. Siapa saya? Dia berhak seperti itu. Nah, keadaan para gembala ini sama dengan kita. Apakah kita mempercayai firman Tuhan itu benar adanya? Kita sudah terima firman Tuhan. Apakah benar-benar kita mempercayai seluruhnya atau tidak? Bagaimana dengan kita? Apa yang menyebabkan kita tidak percaya dengan firman Tuhan? Tidak percaya itu dibuktikan dengan kita melanggar firman Tuhan. Ketika kita melanggar firman Tuhan, salah satunya karena tidak percaya. Tidak apa-apa bikin dosa. Buktinya ndak mati kok gitu ya. Buktinya Tuhan juga ndak hukum kok. Semuanya berjalan baik-baik saja. Ndak percaya firman Tuhan, ndak apa-apa ya. Baik-baik saja. Loh, yang bilang hukuman ketika di bumi ini siapa? Hukuman itu nanti, bukan sekarang. Ya kan masih nanti, masih punya banyak kesempatan. Ya silahkan. Ayat yang lainnya bicara, kamu tidak tahu kapan aku datang seperti pencuri. Gitu ya. Enggak apa-apa lah. Yang penting aku baik. Ada salah satu orang bilang gini, kalau ditanya saya agamanya apa, saya enggak punya agama. Saya bikin sendiri gitu ya. Agama saya cinta ya. Ajarannya apa? Ajarannya kasih, cinta dan kasih ya. Tapi banyak nipu orang, percuma juga. Jadi kenapa kita tidak percaya? Kita punya alasan masing-masing untuk tidak percaya. Gembala ini pun juga sama, punya alasan mereka untuk tidak percaya. Tetapi mereka lebih memilih untuk percaya. Percaya dulu. Urusan masuk akal dan tidak itu urusan nanti dulu.
Kalau urusan percaya ini kan Tuhan tidak butuh syarat dan kualifikasi. Oh, harus orang yang kaya yang bisa percaya. Oh, harus orang yang pinter baru bisa percaya. Enggak. Percaya itu mau orangnya pintar, mau tidak pintar, mau kurang pintar, bisa dilakukan oleh semua orang. Percaya dulu, urusan masuk akal itu urusan nanti. Memang kata percaya ini banyak kata, ya, dalam bahasa Yunani banyak kata. Bisa to think to be true, berpikir bahwa itu benar baru menaruh rasa percaya, bisa. Tapi percaya juga tidak butuh berpikir itu benar dulu, yang penting aku yakin. Urusan benar salah nanti, yang penting percaya dulu, selesai. Itu percaya. Nah, lalu yang kedua, para gembala ini bisa hanya terkesan tapi diam. Wow, keren ya. Ada malaikat Tuhan, ada kemuliaan Tuhan. Takjub. Terkesan dengan beritanya. Oh, ada Mesias ya. Tapi cuma diam. Balik lagi, dia kepikiran, siapa saya? Saya orang tidak berarti. Kaya juga enggak. Bahkan mereka harus kerja malam hari untuk jaga kawanan ternaknya. Ini kerjanya hampir 24 jam gembala ini. Mereka istirahat kalau ternaknya tidur. Ternaknya tidur, mereka ikut tidur. Jadi kayak enggak punya kehidupan. Diem aja sudah. Mereka memilih, udah enggak usah datang ke Bethlehem. Buat apa? Ya sudah. Juru selamat lahir ya sudah. Lahir saja di sana. Kita enggak usah ikut-ikut. Memilih untuk tidak peduli. Aku sibuk kerja. Karena mereka terpaksa dengan keadaan. Hidupnya sudah susah. Mengharuskan mereka bekerja malam hari. Udah capek gitu ya. Masih harus ke Bethlehem lagi. Dan ini jaraknya bukan dekat. Jauh loh jaraknya. Ya walaupun perjalanan tidak sampai 1 hari. Tapi ini akan menyita banyak waktu mereka. Tapi mereka milih untuk bergerak. Padahal mereka harus bekerja malam, overnight, ya bahasa Inggrisnya di sini overnight, larut malam. Sampai subuh mereka ini kerja. Di tengah kesibukan mereka. Tetapi di ayat yang ke-16 dikatakan, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ini kata aslinya speusantes. Kata speusantes ini artinya mereka pergi itu bukan cepat-cepat karena keburu. Bukan keburu. Tapi mereka pergi dengan memang punya keinginan yang kuat untuk pergi ke sana. Mereka dengan penuh desire, hasrat, punya keinginan yang besar sehingga mereka harus cepat berangkat. Memang harus ke sana. Dan dengan usaha yang penuh mereka datang melihat bayi Kristus itu. Jadi tanggapan mereka adalah mereka antusias datang kepada Kristus. Mereka memprioritaskan Tuhan di atas kebutuhan perutnya. Padahal mereka harus bekerja. Bagaimana dengan kita? Apakah kepentingan memenuhi kebutuhan pribadi itu lebih tinggi daripada datang kepada Tuhan? Oh, datang kok kepada Tuhan tiap minggu. Datang kepada Tuhan bukan tiap minggu, tiap hari.
Kalau kerjanya bisa tiap hari, kenapa datang sama Tuhan tidak bisa tiap hari? Allah kita Allah yang maha pencemburu. Kau bekerja 1 hari 8 jam anakku. Masa datang kepadaku cuma 1 jam, cuma 2 jam 1 minggu. Datang bawa masalah lagi gitu ya. Datang minta diberkati lagi gitu ya. Bukan gak boleh datang bawa masalah, datang dan minta diberkati. Justru harus. Tetapi kalau datangnya hanya cuman itu, kita sedang memposisikan Tuhan itu di bawah kita. Kayak mesin ATM Tuhan ini. Apakah kesibukan kita selama ini yang menghalangi kita sama hubungan dengan Tuhan? Karena capek, akhirnya rasa antusias itu tidak ada lagi. Sudah dari hari Senin sampai Sabtu tidak pernah berdoa. Minggu datang, malam Sabtunya nonton sepak bola. Sampai gereja tidur. Sabtunya kerja sampai malam. Minggunya capek. Tidak ada rasa antusias sama sekali. Capek gitu ya. Kalau orang sudah capek, bawaannya pengen tidur. Rasa antusias datang kepada Tuhan itu tidak ada. Lantas untuk apa kita datang kepada Tuhan? Untuk apa kita datang ke gereja tapi tanpa ada rasa antusias yang tinggi sama Tuhan? Kita tidak sedang baik-baik saja kalau itu yang kita alami. Datanglah dengan penuh kerinduan sama Tuhan. Coba ada orang yang Bapak Ibu cintai, dia malas-malesan ketemu dengan kita. Datang mukanya sudah tidak enak. Malas gitu. Apa yang kita rasakan? Kita juga malas akhirnya. Tuhan juga punya perasaan. Kita datang tidak dengan sungguh-sungguh. Pikirkan perasaannya Tuhan. Pasti terluka. Aduh ini, anakku ini. Padahal Tuhan rindu loh. Datang cuman 2 jam. Tidak ada rasa antusias sama sekali. Tidak benar-benar ingin ketemu dengan aku. Mungkin badannya ada di gereja, tapi pikirannya melalang buana ke pekerjaan. Kepikiran yang lainnya, kepikiran masalah. Tidak ada fokus sama Tuhan. Teladani para gembala ini. Mereka bukan siapa-siapa. Orang terpinggirkan. Yang dipandang remeh. Kata-katanya dianggap remeh. Tapi mereka punya sikap yang berbeda dengan orang-orang pada umumnya yang punya rasa antusias sama Tuhan, rindu sama Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka punya hak istimewa, punya kesempatan yang tidak dimiliki orang lain. Bahkan yang namanya Raja Herodes tidak dapat kesempatan itu raja. Bahkan yang namanya Imam Zakaria pun tidak mendapat kesempatan itu. Imam Simeon juga tidak dapat kesempatan itu, orang yang saleh. Tapi yang dapat kesempatan para gembala, orang yang tidak dianggap
oleh masyarakat umum. Para gembala ini juga berhak untuk malas dan sibuk. Mereka berhak. Kenapa? Karena petunjuknya sangat minim. Hanya ini petunjuknya di ayat 11 dan 12. Hari ini sudah lahir juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Selesai. Petunjuknya sangat singkat. Coba kalau kita terima pesan ini, kita akan lihat orang bayi, lihat bayi dibungkus kain lampin, ini umum. Ada di Palungan. Sana di kota sana di Surabaya cari. Aduh, banyak di sana ya. Zaman itu juga banyak banyak kandang. Terus gimana? Para gembala ini harusnya berhak protes ya sama malaikat. Kamu yang kasih pesan, aku yang repot gitu. Bisa gitu. Kenapa aku harus repot-repot? Banyak di sana Tuhan. Mau cari sampai jam berapa? Terus ternakku bagaimana? Sudahlah, malas karena ribet. Kalau ternakku ditinggal gimana? Kan tidak mungkin dibawa itu ternaknya. Harus ditinggal itu. Dikembalikan ke kandang mungkin. Tetapi mereka memilih untuk memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Harusnya mereka berhak untuk tidur. Capek bekerja sampai malam, larut malam loh. Harusnya setelah bekerja mereka itu tidur. Ternaknya sudah selesai, sudah kenyang, ternaknya tidur, gantian mereka jaga. Itu kan beberapa gembala. Gantian shift 1, shift 2. Mereka berhak tidur. Tapi semuanya berangkat, tidak ada yang ketinggalan satu. Mereka semua tahu bahwa perut ini, kebutuhan pribadi itu kebutuhan yang lebih rendah daripada membutuhkan Tuhan. Mereka tahu menempatkan Tuhan di mana. Tuhan Yesus, rasul-rasul, Paulus, mereka sering kelaparan, mereka sering kehabisan uang, tapi mereka tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehabisan waktu untuk cari apa maunya Tuhan. Bagaimana dekat kita? Di mana kita tempatkan Tuhan? Tak usah berdoa, sibuk kerja. Ya ini. Tapi faktanya kita semua mengerti bahwa mengenal Tuhan itu adalah baik, benar, dan penting untuk kehidupan kekal kita. Kita semua tahu mana yang benar, mana yang salah. Saya yakin semua orang tahu. Berbohong itu udah baik, tahu. Memprioritaskan Tuhan itu baik, tahu. Tetapi ada saja alasan untuk menghindar. Pasti semua orang punya alasan, saya pun punya. Si Tuhan tak ngurusi anakku. Si tak ngurusi ini Tuhan, nanti dulu. Semua orang punya alasan masing-masing. Ada yang capek, ada yang malas, ada yang nanti saja kan bisa, waktunya masih banyak kok. Nanti dululah. Ini lebih penting. Kalau enggak kerja enggak makan ini. Kita kalau disuruh cari alasan, pinter Bapak Ibu. Nggak usah diajari, pinter. Males, nggak ada baju buat besok. Ya.
baju yang ini tidak cocok. Oh ada baju, celananya tidak sama, tidak matching, tidak mau ke gereja. Aduh. Ada aja alasannya Bapak. Saya tidak tahu alasan kita ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan itu apa. Tapi yang saya tahu ketika kita tidak memprioritaskan Tuhan, maka kita sedang menganggap bahwa Tuhan itu tidak lebih penting daripada alasan-alasan kita. Entah malas, entah memang tidak mau, entah memang Tuhan memang benar-benar tidak penting. Kita semua punya alasan. Mayoritas orang yang tahu kebenaran, tahu yang mana yang benar, tetapi dia punya alasan untuk menghindar. Ada dua alasan biasanya. Yang pertama, orang ini tidak mau nurut karena tidak tahu efek jangka panjangnya apa. Enggak apa-apa melanggar sedikit. Enggak apa-apa lah, dikit-dikit saja, satu kali saja. Padahal mereka tidak tahu efek jangka panjangnya apa. Bisa dilihat dari orang lain. Orang lain lihat, kok gini. Anak saya itu ikut gurauan saya. Saya kadang-kadang kalau guyon sama istri saya bilang, jijik gitu ya. Anak saya ikut-ikutan. Jijik gitu. Saya guyoni, dia bilang jijik. Aduh celaka ini. Sampai sekarang gak bisa hilang. Aduh ya sudahlah, kesalahan saya gitu ya. Padahal cuma guyon loh. Dan simple itu. Tapi untuk ngajari dia berdoa, kita berdua sampai berantem dulu. Bukan saya sama Grace, saya sama anak saya berantem. Mamanya juga berantem, eker-ekeran. Berdoa, harus berdoa gitu ya. Harus berminggu-minggu ngajari dia berdoa. Tapi hari ini dan hari-hari sebelumnya, setiap kali mau tidur, dia yang ngajak kita berdoa. Lampu dimatikan, Papa, Mama doa. Saya sedang sibuk kadang-kadang. Papa berhenti dulu doa. Bayang Bapak, ini umur 2 tahun Bapak. Saya disuruh berhenti. Disuruh berdoa. Ayo Calvin yang berdoa. Dia berdoa. Tuhan lindungi Papa Mama. Kaget saya. Beberapa hari yang lalu, dia doakan Vincent, anaknya Theo. Saya tidak pernah ngajari. Saya pun tidak pernah mencontohkan mendoakan temannya. Ketawa saya, tapi bangga. Perjuangan mengajari anak berdoa tidak berakhir dengan sia-sia. Sebenarnya saya punya alasan untuk tidak mengajari dia berdoa. Nanti kalau besar bisa berdoa sendiri kok. Nanti dibawa gereja ngerti-ngerti sendiri berdoa. Tapi bukan itu. Itu bukan alasan yang benar. Tujuan kita apa? Tujuan kita cuma cari alasan. Ya semua orang bisa cari alasan. Tapi untuk tujuan yang baik, jarang orang mau berusaha sungguh-sungguh. Lalu alasan yang kedua, kenapa orang biasanya tidak mau melakukan yang benar padahal dia tahu. Ini yang kedua adalah bentuk pertahanan diri. Terpaksa keadaan. Ini lebih penting Tuhan. Ini itu lebih penting. Aku capek. Kalau aku capek datang ke gereja, aku tidak semangat puji Tuhan. Jadi lebih baik aku istirahat dulu.
Nanti saja ibadahnya, tak online saja. Pertanyaannya ketika ibadahnya online, benarkah ada antusias sama Tuhan? Atau jangan-jangan malah lupa? Sibuk ibadah sambil jaga toko. Aduh, sudah kalau ini sudah. Ada aja alasan untuk mempertahankan dirinya. Ini lebih penting, diriku lebih penting Tuhan. Ngantuk Tuhan. Nanti kalau dengar firman Tuhan terus tidur gimana? Ada aja alasan. Yang saya tahu ini, Bu. Knowing God is greatest privilege as a Christian. Mengenal Tuhan itu hak istimewa terbesar sebagai orang Kristen. Tidak ada agama selain Kristen yang Tuhannya berani turun ke bumi ini. Tidak ada, Bapak. Mereka semua harus naik ke surga, mencoba meraih surga. Yang agama Buddha harus menjadi Buddha supaya menjadi Tuhan. Kan harus naik nih. Sama agama Hindu juga sama. Muslim apalagi. Nggak ada. Mana ada yang berani bilang Tuhannya turun ke bumi. Lalu dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup. Nggak ada. Satu nabi pun tidak ada pernah yang berani mengatakan itu. Hanya Tuhan Yesus yang berani. Karena dia tahu dia dari mana. Dia datang dari surga. Itu Tuhan kita, Bapak. Kalau sikap kita, tanggapan kita tidak lebih baik daripada para gembala tadi. Kita punya hak istimewa terbesar, kita sia-siakan, Bapak. Kita buat ini percuma, buat diri kita ya, bukan buat Tuhan. Kita yang menyia-nyiakan kesempatan. Hanya kekristenan yang Allahnya berani menjelma menjadi manusia dan mengatakan aku satu-satunya jalan kepada Bapa. Wah, ini tidak ada yang lainnya. Aku hidup di bumi ini untuk kalian semua teladani. Begitu kan gambaran kasarnya Tuhan Yesus. Tapi mana kita teladani? Ya kadang lupa, ya kadang capek, ya ada aja alasan. Selalu ada aja alasan. Tapi tanamkan dalam pikiran kita, dalam hati kita. Ini hak istimewa yang tidak dipunyai agama lain. Sebagai seorang Kristen yang sejati, tahu mana yang benar, tahu mana yang salah, dan punya Tuhan yang mau turun mati untuk kita. Ini hak istimewa. Ayat terakhir Lukas 2 ayat 8. Di daerah itu ada gembala-gembala. Para gembala ini bukanlah orang istimewa pada zaman itu. Mereka hidupnya susah. Pada zaman itu mereka juga tidak diperbolehkan memberikan kesaksian di persidangan. Mereka juga bukan orang yang terdidik secara intelektual. Bukan orang-orang yang pintar. Tetapi justru Tuhan mempercayakan hak istimewa itu untuk pertama kali kenal, lihat langsung Sang Juru Selamat itu. Dan menjadi saksi pertama yang harus menyebarkan berita bahwa ada Mesias lahir. Para gembala ini yang bukan siapa-siapa,
Ayat terakhir ada lagi. Ini benar-benar terakhir. Lukas 2 ayat 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ayat 18. Ini benar-benar terakhir Bapak, saya janji. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu pada mereka. Heran ini takjub. Bayangkan, ini orang tidak bisa dipercaya perkataannya, tetapi sekali mereka bersaksi tentang Tuhan, semua orang percaya dan takjub. Gimana dengan kita? Mereka bukan orang yang punya Alkitab zaman itu. Tidak pegang mereka. Kita punya, lengkap lagi. Sudah banyak dijelaskan lagi. Sudah banyak diterangkan. Kita juga bisa belajar sendiri. Mereka orang yang kalau bisa dibilang, ini orang bodoh. Orang yang tidak mengerti apa-apa. Bahkan mereka tidak punya modal untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Tapi mereka tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Hal ini mengajarkan kepada kita. Siapapun pembawa kabar baik, entah itu nasihat, entah itu teguran, yang penting itu sesuai dengan firman Tuhan, kita harus mendengarkan. Siapapun yang berbicara. Entah itu orang tidak terhormat, entah itu orang yang penuh dosa sekalipun. Kalau yang dikatakannya firman Tuhan dan kita ada salah, kita harus dengarkan. Gembala-gembala ini orang yang dipandang remeh, tapi banyak orang mendengarkan dan mereka menjadi percaya. Hal ini juga mengajarkan kepada kita, kalau kita merasa kita tidak istimewa, pendidikan kita tidak tinggi, baca Alkitab tidak mengerti, doa jarang-jarang, punya banyak kelemahan lainnya, itu bukan alasan untuk tidak mengenal Tuhan. Para gembala ini menjadi teladan bagi kita, karena Tuhan bisa memakai siapa saja, dan pasti kalau Tuhan pakai pasti berbuah, itu jaminan. Para gembala menjadi saksi pertama dan mereka berhasil. Dengan segala kelemahan yang mereka punya, segala kekurangan yang mereka punya. Bahkan kekurangan itu bukan dari diri mereka, tapi dari orang lain yang memandang mereka orang tidak bisa dipercaya. Tapi mereka mau tembus itu. Mereka tahu bahwa memprioritaskan Tuhan itu hak istimewa orang Kristen yang tidak dipunyai siapa-siapa. Saya undang pemain musik maju ke depan. Saya akan tutup dengan kata ini. It's not our strength that make us special, but the gospel make us special. Bukan kekuatan kita yang menjadikan kita istimewa. Israel tidak pernah menjadi istimewa kalau dengan kekuatan mereka sendiri. Tetapi Injil itu yang menjadikan kita istimewa. Tetapi Tuhan yang menjadikan Israel itu istimewa. Kita memang bukan orang istimewa di dunia ini. Siapa kita? Tinggal di desa. Tidak ada artinya mungkin. Kalau kita lihat di peta, Kraksan itu tidak ada. Peta Indonesia tidak ada. Apalagi peta dunia. Kita orang yang sangat tidak istimewa. Tapi yang Tuhan cari bukan orang yang istimewa. Yang Tuhan cari orang yang mau terima hak istimewa itu dari Tuhan. Tuhan cari kita semua, orang yang tidak istimewa, untuk terima hak yang istimewa itu dan menjadi saksi. Mungkin bukan untuk orang-orang yang besar, mungkin cuma untuk tetangga, karyawan, orang yang juga tidak istimewa lagi. Tapi penilaian istimewa itu bukan dari dunia. Ada Tuhan yang memandang kita. Ini anakku,
yang kupercayakan tinggal di daerah yang tidak istimewa, dia juga bukan orang istimewa, tapi dia tahu dia punya hak istimewa memperkenalkan Tuhan bagi banyak orang. Ayo kita mengenal Tuhan. Ayo kita juga memperkenalkan Dia kepada dunia. Walaupun para gembala ini punya hidup yang tidak sempurna, tapi Tuhan menyempurnakan kesaksian mereka. Tuhan yang sama juga yang bisa kasih kuasa kepada kita. Tuhan yang sempurna yang mampu menyempurnakan segenap kelemahan kita. Untuk kita kenal Dia dan kita memperkenalkan Dia kepada banyak orang. Amin.